Shalom saudara-saudari yang saya kasihi dan juga semua teman-teman yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sekali lagi kita datang untuk mendengar pesan firman Tuhan sempena bulan Natal Desember 2020. Saya ingin rujuk kembali ayat firman Tuhan Yesaya pasal 9 ayat yang kelima berkata, Tuhan memberikan kita seorang anak dan juga putra yang diberi nama Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, dan Bapa yang kekal. Saya telah kupas sharing singkat tentang Penasihat Ajaib dan juga Allah perkasa. Dan yang ketiga ini saya sentuh tentang Bapa yang kekal. Yesus yang telah lahir kira-kira 2000 lebih tahun yang lalu, itu adalah Bapa yang kekal. Dia adalah Bapa yang kekal. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus pernah ucapkan satu perkataan yang sangat powerful, sangat berkuasa, berbobot dalam bahasa Indonesia, artinya berwibawa, di mana Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan Yesus itulah satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, dan satu-satunya hidup ilahi yang memberikan kepada setiap orang yang percaya supaya dapat mencapai kepada Bapa yang di sorga. Jadi murid-muridnya yang lain mendengar, termasuk satu nama Filipus, dia bertanya, siapakah Bapa itu? Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu cukup buat kami. Sampailah ayat yang ke-9, Yesus dengan tegas mengatakan kepada Filipus dan juga murid-murid yang lain, kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Ya, sudah sekian lama kamu bersama-sama dengan aku, mengapa kamu tanya lagi? Tunjukkan Bapa itu kepadaku. Tidakkah kamu percaya aku dan Bapa adalah satu? Percayalah perbuatan-perbuatan yang telah kulakukan. Maksudnya tanda-tanda mujizat. Dan juga ketuhanan Yesus yang dibuktikan di dalam banyak tanda dan juga pengajaran-pengajaran itu yang Yesus sampaikan. Nah, hari-hari ini banyak orang kehilangan Bapa. Maksudnya bukan hanya karena Bapak pergi perang ataupun meninggal atau itu, tetapi ada yang pergi kerja di offshore, di tengah lautan, ada juga pergi ke negara lain, tempat lain, ada juga jadi Bapak tetapi tidak mainkan peranan Bapak. Sehingga banyak orang mencari Bapa, banyak orang ingin ada satu pelindung, ada satu yang memberi dasar kehidupan, yang membentuk karakter, mengajar dan melindungi mereka, menjadi sumber. Karena Bapa artinya itu pate dalam bahasa asli, yaitu menjadi sumber dana, sumber inspirasi, sumber kekuatan, semangat buat anak-anak dan juga istri dan rumah tangga. Jadi kita bersyukur karena kita menyambut Natal, sering kali diingatkan kembali. Yesaya 9 ayat 5, Yesus, putra itu katanya, yang telah lahir itu adalah Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, dia Bapa yang kekal. Dia itu Bapa, jadi manusia. Yesus itu adalah firman. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman bersama dengan Allah. Firman dengan Allah. Allah itu adalah firman. Firman itu adalah Allah. Dan firman itu dalam Yohanes 1 ayat 14 mengatakan jadi manusia, tinggal di tengah-tengah kita. Dan dia itu adalah Allah, Bapa. Ya, di dalam perjanjian baru dan beberapa Injil mencatatkan beberapa peristiwa tentang itu. Kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, mintalah kamu akan diberi. Ya. Mana ada yang minta telur dikasih batu? Ya kan, begitu kan? Ya, minta roti dikasih ular gitu. Tapi Tuhan akan memberikan Roh Kudus kepada orang yang memintanya. Roh Kudus yaitu Roh Allah, Roh hikmat, pengetahuan, Penasihat Ajaib. Dia akan memimpin Anda ke seluruh kebenaran. Kalau Roh Kudus bersama kita, ada kemenangan, ada pembebasan, adalah buah-buah roh, ada tanda-tanda mujizat 9 karunia Roh Kudus. Dia beri yang terbaik buat Anda dan saya. Bahkan kata firman Tuhan, dia berikan anaknya yang tunggal, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepada dia, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kasih Allah, anak tunggalnya Yesus, dia berikan kepada kita. Nah, Yesus itu, kata firman Tuhan, dia itu adalah Bapa sebenarnya. Dia adalah gambar Bapa, seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia, di dalam Kolose 1 ayat 19.
Dia adalah seluruh kepenuhan Allah, seluruh keilahian itu berkenan diam dan membatasi diri dalam diri manusia, Yesus Kristus, supaya dia dapat mengerti pergumulan, kelemahan, kekurangan manusia, dan dia juga dapat menolong manusia melalui semua pergumulan-pergumulan. Dan waktu kita berdoa kepada dia, dia telah mati dan bangkit kembali, duduk di sebelah kanan Allah dan menjadi pendoa buat setiap kita yang percaya. Kita mengandalkan dia, mengharapkan dia. Waktu kita berdoa, waktu kita bersuara, belum pun minta apa-apa, Yesus sudah mengerti, karena dia pun jadi manusia seperti Anda. Cuma dia tidak berbuat dosa. Dia tidak seperti Anda dan saya diwarisi dosa dari Adam dan Hawa. Dia adalah 100% Tuhan, karena dia datang dari Roh Kudus, Roh Allah, dan juga anak darah Maria yang belum pernah disentuh laki-laki. Makanya kita bersyukur. Natal bukan setakat perayaan atau season seperti yang biasa kita dengar di dunia ini. Tapi dia lebih dari itu, karena Natal itu bicara tentang kelahiran, tentang perayaan satu pribadi yang bernama Bapa yang kekal. Dia mengasihi Anda dan saya. Dia kasih contoh seperti anak yang hilang, yang tercatat dalam Lukas 15. Ada satu orang kaya, bapak, ada anak yang sulung dan nenek yang bungsu. Anak yang bungsu meminta harta lebih awal. Ya, anak ini mau coba-coba di luar, dan bapak kasih dia pengalaman, bawa hartanya, bagiannya, dia pergi ke tempat yang lain yang jauh, dan di situ dia mungkin mau coba usaha bisnis atau apa, tapi kemarau dan dia tidak pengalaman, akhirnya dia habiskan hartanya, bahkan terpakai, kata abangnya juga akhirnya katakan dengan pelacur, mungkin berjudi, berpesta pora, sampai dia jatuh miskin, mungkin kemungkinan pakaian kotor, tidak terurus rambutnya, hidupnya, tetapi dia sedar di rumah bapak apapun ada, dan dia sedar mau balik. Di tengah jalan dia cari mungkin dana untuk apa, untuk hidupnya, untuk perjalanan pulang ke rumah. Mungkin agak jauh dia pergi. Tidak, Alkitab tidak catat di mana, tetapi dia meninggalkan orang tuanya, keluarganya. Di tengah jalan mau kasih makan babi, waktu itu dia terlalu kelaparan sampai makanan babi itu pun dia mau makan. Sehingga dia sudah hampir seperti macam babi gitu kira-kira. Begitu sukar hidupnya. Kemiskinan jatuh melarat dia, tinggal sekarat. Tapi waktu dia usaha balik, dia merangkak, mungkin jatuh bangun, dia pulang sampai dekat situ, dia terkejut, dia melihat ada satu pribadi yang menunggu di sana. Rupanya bapak, ya, yang kelihatan bapak yang kekal Yesus diumpamakan, dia gambarkan bapak ini langsung nampak, lihat anak dia pulang, rupanya dia sudah menunggu, dia menanti, bahkan dia datang merangkul. Anak bilang, ini tidak bapak, dia sudah rasa tidak layak, saya sudah orang berdosa, saya tidak layak, kalau saya jadi pekerja, saya jadi kulit pun bolehlah, saya hanya mau balik dapat makan minum, karena saya tahu saya sudah berdosa terhadap bapak, saya tidak layak lagi dipanggil anak. Tapi bapak itulah hati Bapak, itulah kasih Tuhan kepada Anda dan saya. Pada berapapun kita jatuh dalam dosa, kadang-kadang kita tinggalkan Tuhan, kadang-kadang kita ikut cara sendiri, kita mau berfoya-foya, kita coba untuk cari pengalaman buat kerja ini, kerja itu, dan menjauhkan diri daripada Tuhan. Nah, tapi waktu kita sedar, kita mau kembali. Apa yang Yesus lakukan, apa yang Bapak lakukan. Dia bilang, ambil, dia panggil pembantu, mari cepat-cepat, kasih pakai cincin, sepatu. Itu berarti kasih. Itu cincin selalu dipakai di jari, kasih. Dia diterima sepenuhnya. Dan kasih dia sepatu kembali. Sepatu itu tanda tempat dia berdiri. Posisi sebagai anak. Dan kasih pakaian jubah pakaian untuk kembali, tutupkan semua rasa malunya, rasa hinanya, kemiskinannya. Mungkin kalau rambutnya disusun semua, kalau ada perfume, dan kasih semua. Bukan itu saja, potong lembu tambun, lembu yang gemuk. Mari kita makan berpesta. Dan anak ini sudah hilang dan ditemukan kembali. Dia sudah mati, sudah tidak tahu kemana apa yang dia buat selama ini. Bertahun-tahun tinggalkan kita, sekarang kita dapat dia kembali. Begitulah hati Bapa terhadap setiap umat manusia. Dia mau rangkul, menerima kita apa adanya. Dia tidak memalukan kita. Dia tidak seperti mungkin selalu yang kita tahu, pengalaman kita kalau sudah buat dosa, buat malu keluarga, yang ada rotan, hukuman, dan yang lain. Tapi dengar baik, Natal ini kabar gembira buat Anda. Kalau Anda pernah tinggalkan Tuhan, Anda pernah pesta pora, mabuk, dan pernah berjudi, terlibat dalam
perzinahan, apapun jenis dosa, engkau mungkin sudah jauh dari Tuhan, engkau coba pakai kekuatan kemampuanmu, tapi kau gagal. Natal ini berita baik buat Anda. Yesus yang telah lahir itu, namanya Bapa yang kekal. Dia adalah gambar Bapa yang penuh kasih. Dia siap merangkul Anda, menerima Anda. Waktu Anda dan saya menyambut Natal tahun ini, kalau Anda jauh dari Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Dia seperti Bapa merangkul Anda. Kalau Anda sudah dekat dengan Tuhan, memang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan selama ini, terus mengasihi Dia. Kasihlah Bapa dan terus hidup taat, setia, dan mengikuti kebenaran firman Tuhan. Masuk di tahun 2021, tahun yang baru, buat lembaran baru, siap sedia bersama dengan Tuhan, dengan Bapa kita yang penuh kasih. Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas, selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.